Carica, terus kentang, terong Belanda. Karika sama terong Belanda. Kentang ya. Pohon karika, terus ada pohon pakis juga banyak ditemukan di Dieng, dan ada tanaman kantong semar juga ada. Karika sama cabe. Kalau nggak salah Purwaceng. Mungkin karika, kentang, purwaceng. Saya belum tahu sih ya, itu malah baru dengar ini. Baru dengar namanya, nggak tahu gimana bentuknya. Nggak pernah. Belum tahu sih, cuman tahu namanya aja. Minuman khas Wonosobo ya, yang kayaknya khasiatnya untuk kesehatan, menambah stamina atau apa. Jadi setahuku itu tumbuhan herbal, sejenis tumbuhan herbal yang tumbuh di Dieng. Itu manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Tanaman khas dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Sebagian besar orang, baik asli Wonosobo, Banjarnegara, maupun dari daerah-daerah lain, pasti menjawab karika. Namun, di samping karika masih ada lagi satu tanaman khas dataran tinggi yang sangat unik, yakni Purwaceng. Kali ini, tim Telusur Web TV akan mengajak Konco Web TV untuk menelusuri informasi lengkap terkait Purwaceng. Purwaceng itu tanaman khas Dieng, kayak dibikin minuman gitu. Tanamannya itu kayak tanaman apa ya? Purwaceng itu seperti tanaman daun sama akar aja. Untuk fungsinya kita dibikin buat minuman, untuk menambah stamina sama menghilangkan capek-capek, juga mencegah masuk angin. Semua dari tanaman itu, dari akar, batang sama daun itu digunakan semua. Ya, Purwaceng berawal dari tanaman liar yang tumbuh di pegunungan. Banyak sumber yang menceritakan asal-usul ditemukannya Purwaceng dengan versinya masing-masing. Sebagian besar mengatakan bahwa tanaman ini ditemukan sejak era kerajaan di Dieng dan hanya mampu tumbuh di Dieng saja. Ada pula yang menuliskan bahwa Purwaceng tumbuh di Dieng setelah era kolonial Belanda membawa tanaman unik ini dari pegunungan di luar negeri. Dari dulu sih, dari almarhum bapak emang itu mencarinya di daerah gunung katanya. Dia baru membudidayakan itu nemunya di gunung. Tanaman Purwaceng itu hanya bisa tumbuh di setahu saya di Indonesia hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng saja. Dari segi penamaannya, meski secara turun-temurun tanaman ini telah dikenal lama bernama Purwaceng seperti yang selama ini diketahui Daryati, petani budidaya sekaligus produsen Purwaceng Cap Dewa. Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa nama Purwaceng bukanlah nama pertama dari tumbuhan ini. Salah satunya adalah informasi yang didapatkan oleh produsen Purwaceng Sabuk Alu, Hamid. Kalau dari dulu memang namanya udah Purwaceng dari saya kecil, dari tahu nama tanaman itu ya udah Purwaceng. Kalau sebelum nama Purwaceng kita malah nggak tahu. Kalau nama latinnya malah baru tahu kemarin pas kita udah ikut diundang pelatihan, diundang ke dinas itu baru tahu nama latinnya itu. Ada pembeli itu malah cerita, itu dosen Yogyakarta namanya Pak Warsijan, itu langganan beli Purwaceng, malah dia ngasih tahu sama saya tentang Purwaceng. Nah, tentang Purwaceng itu yang menemukan adalah orang Hindu. Nah, itu waktu tahun 1820 itu dinamakan Purwodukilo. Nah, Keraton Yogyakarta mengonsumsi, memang betul itu untuk kejantanan juga untuk menghangatkan tubuh. Nah, itu tahun 1820 diganti oleh Keraton Yogyakarta menjadi Purwaceng supaya masyarakat umum cepat tahu bahwa Purwaceng itu jurusannya apa, artinya apa, masyarakat umum sudah langsung ngerti.
adanya perbedaan nama Latin dan istilah umum penyebutan Purwaceng di Wonosobo juga dijelaskan oleh Rizal dari Seksi Kefarmasian Makanan dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Wonosobo. Gini Mbak, Purwaceng itu menurut berbagai sumber, untuk nama latinnya itu kan maksudnya taksonomi ya. Taksonominya dia nama latinnya Pimpinella purwajan. Ada juga yang menyebutkan Pimpinella alpina, ada juga yang menyebutkan Pimpinella purwajan molk gitu Mbak. Jadi tergantung siapa penemunya molk tadi. Asal-usul penyebutan Purwaceng di Wonosobo itu berdasarkan tradisi masyarakat. Ketika masyarakat bertani, di situ tidak disengaja masyarakat hujan berteduh. Saat berteduh itu coba-coba untuk mengambil tanaman yang ada di sekitar. Coba diseduh, ternyata menghasilkan panas tubuh. Ternyata purwa itu ini barang yang ditemukan membuat panas tubuh, ternyata memiliki aktivitas yang berbeda dengan tanaman yang lainnya, sehingga mungkin banyak orang yang bilang, oh ini dapat untuk vitalitas, badan hangat. Mungkin itu yang diplesetkan sebagai cengnya tadi itu Mbak. Meski banyak versi tentang asal mula penemuan dan penamaan Purwaceng, namun faktanya hingga kini tanaman yang biasa dijadikan minuman herbal ini merupakan tanaman herbal yang hanya bisa tumbuh di pegunungan saja. Di Indonesia sendiri, Purwaceng dilaporkan hanya dapat ditemukan tumbuh di Pulau Jawa, khususnya di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Tempat lain yang dilaporkan terdapat Purwaceng tumbuh pula adalah di Jawa Timur, yakni di Pegunungan Hyang dan Pegunungan Tengger. Jadi Purwaceng sekarang Mbak Nana itu tinggal di dataran tinggi Dieng. Jadi hanya ada di dataran tinggi Dieng dan ada di Balitro Cipanas untuk hanya untuk tanaman budidaya untuk penelitian. Terus ada di B2 POOT di Tawangmangu hanya untuk tanaman penelitian. Jadi yang masih ada di alam dan dibudidayakan warga hanya di Dieng. Dulu pernah memang ada kabar di Gunung Gede Pangrango ada, tapi ternyata sudah diteliti oleh peneliti IPB berdasarkan jurnal sudah habis, tidak ada. Dan di Gunung Bromo Tengger itu ternyata setelah diteliti oleh tim peneliti dari tim taksonomi IPB juga habis karena terkena abu vulkanik pas letusan itu. Jadi alhamdulillah kita harus bersyukur Wonosobo memiliki tanaman plasma nutfah asli Indonesia, karena kita harus bangga Pimpinella alpina ini atau Pimpinella purwajan hanya ada di Wonosobo yang masih dibudidaya warga. Jadi kalau Korea bangga dengan panak ginsengnya, terus Malaysia, Kalimantan bangga dengan tongkat ali atau Eurocoma longifolia, kita harus bangga dengan Purwajen kita. Kita harus lestarikan, jangan sampai punah, termasuk petaninya harus tetap terjaga. Itu Mbak. Masih sedikitnya jumlah petani yang membudidayakan Purwaceng lantaran perawatannya yang cukup sulit dan membutuhkan waktu lama untuk bisa memanen hasil yang bagus, membuat Purwaceng tergolong tanaman herbal yang langka. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kesulitan budidaya Purwaceng yang membuatnya menjadi tanaman langka? Serta, benarkah Purwaceng berkhasiat ampuh untuk meningkatkan vitalitas pria, seperti kabar yang tersebar? Simak penjelasannya dalam program Telusur Web TV episode berikutnya. Pembahasan menarik terkait Purwaceng masih akan dilanjutkan dalam program Telusur Web TV spesial edisi Purwaceng episode berikutnya. Simak terus program Telusur Web TV yang akan tayang setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya.